Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan para sesepuh, diri sepuh, para tokoh masyarakat, para alim, para kiai, para asatidz, para hujjah yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi hormat dan takdim kami. Khusus yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Habib Salim Atos, Sohibul Majlis Al-Mukarram Bapak Ustaz Yai Haji Ahmad Mufi Ghazali, tak terlewatkan keponakannya Al-Mukarram Bapak Ustaz Ahmad Jazuli. Alhamdulillah seger jawabannya ya, repol Bapak Ustaz Fahmi Ibrahim dan para hadirin yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah, manfaat, fid-dini wa dunya wal akhirah. Rahayu sakum dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iroda serta isinya, pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka hilakul zikri, halakoh zikir. Kita berkumpul, duduk bersimpuh, sejenak meninggalkan seluruh aktivitas dunia kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, nalak barokah, memperingati maulidnya junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disertai dengan amalan sholawat nariyah dan santunan anak yatim. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan wasilah halaqah zikir kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan, kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam,
serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu dunia, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, tadi sudah kita dengarkan tausiah, nasihat-nasihat agama dari Ustaz kita Al-Mukarram Bapak Ahmad Syazuli. Wah, luar biasa ya. Saya senang kalau ada anak muda yang membalik itu soalnya langka. Dia nggak kayak saya ini udah metik, nggak kuat nanjak karena nggak bisa ngoper. Makanya ngajinya pelan-pelan aja. Di sebelah saudara kita dipanggil Allah Pasal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa, diterima amal ibadahnya, mendapat tempat yang layak serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada kita sekalian yang ditinggalkannya, yang masih bersama-sama berada di garis antrian hidup di alam dunia yang rapuh dan fana ini, semoga Allah kuatkan iman, ihsan, Islam kita, dimudahkan dan dilancarkan segala urusan, usaha dan pekerjaan kita, dimurahkan dan diberkahkan rezeki kita, dipanjangkan umur, sehat walafiat untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya giliran saya ya. Alhamdulillah input sudah banyak kita terima dari Al-Mukarram Bapak Ustaz Ahmad Syazuli ya. Itu kita jadikan input yang positif, dan input ini kita butuhkan karena tanpa input inilah kita tidak memiliki usaha proses berpikir. Makanya input dari manapun kita tampung, kemudian ditindaklanjuti dengan proses berpikir supaya ada output yang positif. Nah, olah pikir, jadi diolah, input itu diproses, diolah. Nah, ngolah pikir itu disingkat menjadi ngopi. Oke. Nah, orang yang mau mengolah pikirnya, dia pasti akan mengetahui perkara-perkara yang pokok, sehingga tidak begitu larut dengan masalah-masalah yang nggak ada pokok, yang cuma ribut doang. Sementara yang pokok-pokok terabaikan. Makanya ngopi itu yang enak gandengannya rokok. Ngopi, namanya. Nah, ngopi rokok disingkat ngorok. Akhirnya kita ngorok bareng Cak Warto. Yang mau ngopi silahkan ngopi, yang belum dibuatkan bikin sendiri boleh. Yang mau rokokan, ya. Kalau yang dengkulnya, kakinya udah mulai pegel-pegel kesemutan, yang mau belonjor silahkan belonjor. Kalau pinggangnya mulai pegel-pegel silahkan mundur-mundur cari sandaran. Jangan lupa carilah sandaran yang kuat. Jangan cari sandaran yang tidak kuat, nanti malah mundur-mundur kejebur, nggak mungkin.
Sekarang udah nggak ada sumur, yang ada mundur-mundur ke cemplung kali. Dulu pun santai aja, enjoy aja, kita ngopi, aku ya tak sambil rokok, enak aja rokoknya enak. Kau udah banyak aturan, nggak ngomong-ngomong. Masa enggak, pokoknya kita nyantai yang itu. Kenapa? Apalagi kita memperingati Maulid Nabi. Ya, karena kita cinta kepada Nabi. Kita wajib cinta kepada Nabi itu. Dan insya Allah kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah bertepuk sebelah tangan. Karena Rasulullah itu begitu cintanya kepada kita. Jangan cinta cuma tepuk sebelah tangan. Kita cinta banget di sini enak-enakan. Nah, gitu ya. Kalau Nabi Muhammad cinta banget sama kita. Bukti cintanya dunia itu konglomerat. Rasulullah itu Sayyidatina Khadijah itu kaya raya saudara. Siapa bilang Nabi kita miskin tersinggung? Kalau Muhammad itu miskin, siapa bilang kaya raya? Ya, demi umat memikirkan umat kekayaannya habis demi kesejahteraan umat. Betul ya? Dulu Nabi sebelum diutus jadi Rasul kaya raya. Begitu bertapa di Gua Hira, dapat wahyu dia akan jadi Rasul. Kekayaannya habis dikorbankan untuk perjuangan Islam demi cintanya kepada umat. Nah, sekarang alhamdulillah kalau kayak ini dulu ya waktu jadi tukang las kontraktor ya saya kaya. Begitu saya berhenti Pak jadi tukang las tambah kaya kan jadi ustaz. Dulu rumah saya petakan ini. Sekarang rumah saya 3 lantai Pak. Besi semua. Kenapa? Yang bikin saya sendiri. Yang las saya sendiri. Tukang las. Tanpa pemborong dan lain sebagainya. Boleh disaksikan. Nah, itu bedanya saya dengan Rasul. Itulah istilahnya Rasul. Rasul sebelum jadi Rasul, kaya raya belum jadi Rasul, kekayaan dihabiskan demi cintanya kepada umat. Nah, kalau saya sebelum jadi ustaz miskin, begitu jadi ustaz tambah kaya. Walaupun kata Kiai Ghazali, saya itu belum kiai karena masih miskin. Kata Kiai, kenapa biasanya kalau ada kiai mesti ada bunyai. Nah, saya nggak punya bunyai, Pak. Nah, yang tanggung jawab Kiai Ruki, kapan mau mencarikan saya bunyai supaya saya nggak miskin terus. Jadi termasuk doa apa kan? Saya kalau ada orang ngomong nggak tuntut. Jangan ngomong doang tuh, buktiin dong. Gitu ya nggak? Ngomong gampang. Ngomong. Ya, buktinya mana? Pasti apa tidak? Jangan ngomong orang itu. Nggak ada kepastian, nggak ada bukti. Ngomong kok. Kalau diributin, kalau ngeributin pepesan? Nah iya. Sekarang. Ya, ayo ngopi. Aduh, ini aku bingung ini mau sampai jam berapa dah? Coba ini rokokku mau bumi tuh, siapin dong. Ini kalau ngabisin sampai subuh, Ben. 3 bungkus kopi masih sempat ditambah 1 lagi ya. Kira-kira gimana kira-kira ini? Terus, jelas lah. Oh ya, nah, ya mau nggak mau. Jadilah di itu. Dan alhamdulillah ya kita dipilihkan dan dipilih oleh Allah menjadi umat akhir zaman, menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, dikasih uswatun hasanah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling enak itu ngikutin Kanjeng Nabi Muhammad. Oh, paling enak. Kenapa? Seperti yang disampaikan oleh beliau, kata Ahmad Al-Juli, karena Nabi Muhammad itu manusia. Yeah. Kenapa kita enak ngikutin Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu manusia. Istrinya berapa tadi? 9. Nah, sampai berapa? Kita belum ngikutin. Ngomong mana enak, karena ngikutinnya kan bisa. Berani ya? Ini lebih berani. Lebih berani ya? Kalah ya? Kalah ya itu. Daripada ngikutin pepesan kosong. Itu. Bukan pepesan kok. Enak, Nabi itu manusia. Nah, hebatnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, beliau manusia dan mengerti manusia, berusaha untuk memanusiakan manusia.
Makanya alhamdulillah. Dan misi pertama yang dibawa Rasulullah memanusiakan manusia. Makanya wahyu yang pertama beliau turunkan, yang diturunkan pada Rasulullah apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Padahal yang dibaca belum ada. Dan Rasulullah dinyatakan ummi. Nabi ummi. Tapi disuruh baca. Yang dibaca belum ada. Wahyu satu-satunya yang turun baru Iqra itu. Bismillah. Atas nama Roh, atas nama Tuhan. Dari sini Rasul kenapa? Tuhanmu, kolak yang mencipta. Kenapa dulu? Nah, setelah Bismillah lagi kolak, baru Rasulullah diberikan wahyu lagi. Kolakol insana min alaq. Rohmu yang harus atas namakan rohmu itu adalah kolakol insana. Dia yang menciptakan manusia. Mulai dikenalkan dulu tentang manusia. Siapa manusia itu diciptakan dari apa? Manusia diciptakan min alaq. Dari alaq. Alaq itu sebenarnya sesuatu yang menggantung. Apa gantungan? Ya. Nah, kemudian ditafsirkan sesuatu yang menggantung di dalam rahim, di dinding rahim. Akhirnya diartikan sebagai darah. Dari darah. Gempa darah yang menempel di dinding rahim. Makanya ketika wanita itu hamil, nggak keluar darah headnya. Alat. Makna lain dari situ, alatnya adalah manusia itu diciptakan dan menjadi sesuatu yang menempel atau menggantung. Menggantung kepada apa? Gantungan. Jadi manusia itu disadari atau tidak disadari butuh banget sama gantungan. Dan selalu bergantung kepada siapa? Bismillah. Makanya pada berikutnya nanti Allah tunjukkan kepada gantungan itu cuma satu. Siapa? Allahus. Hanya Allah satu-satunya tempat menggantungkan segala harapan. Jadi kita disuruh belajar jadi manusia yang manusiawi. Dan alhamdulillah, ya entah ini karena sadar atau karena nggak sadar ya. Ya saya bersyukur saya. Ya kan? Bersyukur itu apa? Kan tadi begitu. Syukur itu lawannya kufur. Jadi kalau ditanya syukur itu apa? Syukur lawannya kufur. Kufur itu apa? Kufur itu cukup. Aparo. Makanya orang yang kufur, orang yang kafir itu orang yang tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim Isyawatun wa lahum azabun alim. Siapa yang ditutup hatinya? Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim ahangdartahum amlam tunzirhum la yu'minun. Lalu kata Allah. Jadi orang kafir itu orang yang tertutup. Jadi kufur itu artinya orang yang tertutup. Syukur lawan katanya kufur. Berarti orang yang syukur adalah orang yang terbuka. Artinya orang yang bersyukur adalah orang yang terbuka hatinya untuk senantiasa siap menerima segala sesuatu, kemungkinan apapun yang didatangkan oleh Allah kepadanya. Kapan? Sekarang, saat ini, di sini. Enak atau tidak enak, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Ribet. Kopi. Bukan. Kawan saya, nggak usah terlalu tegang. Umat Nabi Muhammad nggak boleh tegang, santai, enjoy, ya kan? Kalau kita mau siap jadi umat Nabi Muhammad, harus siap menjadi ahli surga. Karena Rasulullah itu ahli surga. Kalau ibu siapa? Kalau sampai nggak siap jadi ahli surga, berhenti.
Berhenti jadi umat Rasulullah. Ngapain? Rasulullah ahli surga. Nah, ahli surga itu ada nggak orang susah? Di surga ada orang galuh? Yang ada senang, nikmat, bahagia, enjoy. Makanya ayo belajar senang dari sekarang. Jangan ada galuh, jangan ada khawatir, jangan ada susah. Biar jadi bersyukur nantinya. Kalau galuh, khawatir, susah, ini nggak bersyukur. Itu yang membuat hati tertutup. Itulah yang disebut bisalah. Ayo latihan dari sekarang, mumpung ada masih. Ini Riyadul Jannah menurut Rasulullah. Walaupun kelihatannya orang kompor, rokokan, gawat. Tapi ini Riyadul Jannah. Apa? Hilakul zikri. Halakul zikri ini Riyadul Jannah. Kalau bahasa kiai Ustaz, kita dengar kiai Ustaz ngaji itu. Sahabat Nabi itu dibilang, kalau kamu lewat taman surga, mampir. Itu dia yang nyampaikan, Ustaz nyampaikan. Katanya sih sabda Rasul kan gitu. Katanya sabda Rasul. Kita percaya. Kemudian kita jauh kiai, kita nggak ketemu Rasulullah. Kalau nggak kiai bilangin ya nggak tahu. Kiai jauh, kata kiai sih sabda Rasul. Betul ya Ustaz? Nah gitu loh. Jadi Rasul bilang sama sahabatnya, kalau kau melewati taman surga, mampir. Masih di dunia suruh mampir di taman. Surga di mana dijumpai? Ternyata Riyadul Jannah di dunia hilakul zikri, halakul zikir, taman surga. Jangan ada yang sedih, jangan ada yang galuh. Ada yang galuh? Ada yang galuh? Enggak ngaku ini lah. Enggak jujur, kadang suruh jujur. Jangan membiarkan kebohongan-kebohongan yang ditutup dengan kepalsuan. Tidak usah lah. Jujur apa adanya. Yang galuh Pak saya ngantuk, galuh besok kerja, sulit kok pulang. Acara cuma ngopi kok. Udah mulai kabeh, mulia kabeh, aku tak ngaji dhewe. Dia mau ngaji kok buat orang lain, ngaji buat diri sendiri lah. Tak usah ya. Saya ngaji, didengarkan boleh, tidak didengarkan boleh, yang mendengarkan bagus, yang nggak mendengarkan bagus. Kalau kira-kira didengarkan nggak enak, silakan kupingnya disumpel keset sambil mainan HP. Keset apa ini? Please. Saya itu maksud saya. Enjoy ini. Ini yang memproduksi rokok enjoy ini Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Karim Madura. Diproduksi di Malang dan di Sidoarjo. Aku dikirimi. Enjoy. Jadi ahli surga itu enjoy. Rokoknya pun enjoy. Makanya sudah dicari. Ahli hisab. Tapi kan menghisab diri sendiri. Tapi bukan promosi ya. Bukan Pak, bukan promosi. Kebetulan. Saya nggak dapat apa-apa. Tapi insya Allah kalau kayak Abdul masuk putranya dengar dan tahu, mungkin dia ke Jakarta, paling tidak nanya Cak Warga nomor rekeningnya piro. Nah ya, ahli surga itu nanti begitu tadi ada paketannya habis sambil duduk. Oh yang diceritakan itu. Oh di Quran kan sudah kalau lazim kan? Nah iya, nggak mungkin bohong. Hemat banget Pak. Alhamdulillah. Nikmatin pol, saya hidup kayak begini nikmatin pol. Kamu mulai kopi ireng. Tidak zaman jelas. Ini loh nikmat hidup kayak gini nikmatin pol. Lah kok pengen menikmati hidup kok harus kaya dulu, harus jadi kiai kondang dulu, harus jadi pejabat dulu, untuk jadi pejabat harus nyalek dulu. Iya nek jadi wong nanti. Nanti itu omong kosong. Saudara-saudara nanti kalau saya dipilih jadi lurah bukan. Allah omong kosong. Apa sing arep milih aku? Saiki sekarang
sekarang saat ini di sini. Masa nanti? Lu sama tilu, coba sama orang kopi ya. Sampai lu kopi ya, Bang. Gitu Pak, surga apa Pak? Surga dunia, tuh kesaksian. Jadi Bapak memandang saya ahli surga. Wajar nggak? Wajar nggak? Mudah-mudahan jangan tidak termasuk orang yang selalu yang nggak berani ngomong gitu ya. Senang berarti. Loh. Kalau kita jadi umatnya Rasulullah, nggak nyontoh Rasulullah. Hal yang kecil-kecil kita contoh dulu yang kita bisa. Yang berat-berat yang sholat sampai enggak kakinya nggak pernah bisa sampai. Tapi yang ini kan iso. Rasulullah beliau pernah menyatakan menurut Dewi para kiai dan ustaz. Tapi menurut kiai ustaz, itu sabda Rasul. Rasulullah pernah gini, mungkin bapak-bapak pernah dengar. Baiti jannati, ada saja. Rasul menyatakan baiti masih hidup atau sudah wafat beliau? Masih hidup atau wafat? Masih hidup. Saat itu kan di rumah beliau kan. Loh, itu kita contoh. Ya sekarang saat ini di sini yuk semua katakan baiti sampai nanti. Nanti tapi kira-kira saya kalau mau gini-gini jamin pasti masuk surga apa enggak? Gua demen yang begini, gua demen. Jangan belum tentu. Ngapain capek-capek motor dia belum tentu bayarannya. Bodoh ini kalau pikir. Umat bingung. Berkhayal terus. Makanya loh. Ngaji tuh. Umat pikir. Ada Quran itu kan petunjuk. Petunjuk itu input. Supaya dia orang input itu. Ya apa dipilih kan enak. Karena ya apa itu. Jadi coba deh. Mari kita sambil ngopi kok monggo Pak. Yang mau belum bikin kopi bikin. Udah santai aja, karena nggak harus mendengarkan saya, nggak harus. Oh gendeng semua. Nggak apa-apa, kadang-kadang ya pas gendeng ya gendeng, pas apa ya. Manusia kok Pak ya, manusia itu ada baiknya, ada jeleknya, ada benernya, ada salahnya. Ya sama manusia, saya syukuri. Contohnya, kita harus siap membuka diri. Ya, membuka diri untuk menerima berbagai kemungkinan yang didatangkan oleh Allah kepada kita saat ini, sekarang, hari ini. Nah, sampai saat ini, sekarang, hari ini, saya ditakdirkan Allah jadi manusia. Jadi saya jadi manusia ini maunya siapa? Aku nggak pesen Pak. Jenengan pesen dulu. Pesen ya jadi manusia. Pesen apa tidak? Udah manusia, laki ya Pak, laki Pak, laki. Jadi kalau ini kehendak Allah, kita jadi manusia laki-laki wajib apa sunnah? Apa makruh? Loh, ini kan yang punya mau Allah, aku nggak pesen kok jadi manusia. Tahu-tahu Allah ciptakan saya jadi manusia. Jenis kelamin laki-laki, ya udah saya terima. Ini mau negosiasi Allah, tak syukuri. Bukti rasa syukur saya laksanakan kewajiban dari Allah. Jadi Allah wajibkan saya turun ke muka bumi untuk berperan menjadi manusia. Jenis kelaminnya laki-laki. Ya udah manusia ya manusiawi, laki-laki ya laki-laki lah. Ya manusia laki-laki itu pantasnya ya pemisahan. Menang kok masa kalau kucing. Lele aku misam kok. Dia nggak tahu ya. Nuwun sewu. Mau mantes nih. Mau aku lanang. Laki-laki misam. Dia bener. Ngopi, rokokan. Dia bener. Jujur. Melihat cewek cantik senang apa tidak? Manusiawi. Lebih bener. Laki-laki ya. Kata. Kamu kan? Lalu dipilih orang lanang kok. Loh, saya ini jadi orang lanang. Bermosen enggak, gondrong enggak tahu. Ngopi enggak, ngerokok enggak.
ada wanita cantik kagak demen. Lo buat apa kan jadi wong lanang aja apa udah jadi wong lanang nih. Lagi apa sih? Enggak disuruh jadi malaikat. Ini kan kadang-kadang salah kaprahnya berrel. Diwajibkan Allah jadi manusia malah kepengen jadi malaikat. Kelakuannya enggak kayak manusia. Gitu. Mulanya awake dhewe kata Ustaz enggak disuruh nyontoh malaikat. Malaikat gak mangan. Kita makon gak mangan. Matek ya. Ayo. Wis ora usah dalil-dalil lah. Dalil itu orang nggak yakin, masih penelitian dalil itu. Orang yakin nggak perlu dalil lah. Bukti kok. Karena nggak bukti nggak bakal diperdebatkan. Ini bukti nikmat. Nikmat lah itu. Makanya debat nggak rampung-rampung itu karena belum masih itu. Bener nggak mungkin bener itu satu, pasti bisa diterima akal. Makanya dalam Islam syarat wajib bukan hanya balik tapi berakal. Terus gimana disyaratkan wajib berakal? Terus gua apa akali? Di Quran gimana? Nah, ini gua dibenerno nek kalau salah apa disalah. Kalau saya salah disalahkan nanti tambah salah. Kalau saya salah benerin aja. Senang nggak baca jenengan? Setuju nggak? Saya siap dibenarkan. Kalau saya salah, sama salahkan tambah salah aku. Benar-benar. Di Quran itu banyak sekali itu kalimat-kalimat apalah taqilun, apalah tatafakkarun, apalah tatadabbarun al-Qur'an. Alhamdulillah kemudian ada tafsirul Quran. Saya yakin udah khatam Quran udah khatam Quran berapa kali ya tafsirnya? Udah 10 kali ya. 10 kali. Khatam Quran. Ada pesan apa yang sudah diterima dari Al-Quran? Tidak tahu. Hah? Maaf Pak. Nyuwun ngapunten nggih. Punten. Saya dapat WA atau SMS dari almarhum Habib Salim. Saya membaca, ada nggak pesan yang saya terima? Ada. Ada apa tidak pesan yang saya terima? Ada. Karena saya membaca. Lu jadi moco sampai kayak 30 kata, mungkin nggak terima pesan. Moco tapi baca apa tidur? Halo. Halo bro. Ayo mau pikir, ngopi kok. Gimana kopi ini dengan dimanfaatnya? Terima. Apa 30 juz? Terima pesan? Tidak. Lucu ya? Dapat pahala? Oh iya. Berapa? 100. Aku belum. Kalau dibaca, sholat sambil berdiri. Saya membaca kitab An-Nasr ini ya. Itu ya. Saya kulimam baru kata 6. Saya dilapih belum bilang Al-Hadad. Kalau Al-Quran dibaca dalam keadaan sholat berdiri, 1 huruf 1. Oke. Kapan? Nanti ya kan? Nanti kapan? Neres mati. Mati kapan? Neres kiamat. Kiamat kapan? Nanti. Dari zaman Nabi kan masih nanti sampai sekarang. Halo. Sama bilang mah. Di Allah tukang nasi oleh aku enggak? Meninggal. Oh Pak itu, usaha apa itu? Oke, foto tukang las. Jadi kalau Pak bisa kok hurungannya akeh aku kosong nih. Bantu jalan kok, nggih, pagernya, pintunya itu ukhuwah tukang las ya. Oh iya, kita sudah ada ukhuwah dong Islam tuh, ukhuwah masa. Makanya kita ini kalau ukhuwahnya masih bulat-bulat, makanya kita suruh menang sama Cina. Benar nggak? Dalam hal ekonomi menang sama Cina nggak bisa. Kita punya ukhuwah Islamiyah, Cina punya ukhuwah Cina iya. Jadi betul. Sama-sama belajar di Indonesia.
nek sampean blonjo rego 100 gandrul. Tapi nek Cina sing blonjo 90, Pak. Beredar di pasaran, Cina pakai bandrol 100, untung 10. Sampean bandrol 100, bangkrut. Makanya kalau sampean benar-benar ukhuwah Islamiyah, yuk mulai sekarang. Ini toko material Pak Haji, itu modal material Cina. Walaupun beda 10.000, Pak Haji, yang kene Cina 100, Pak Haji 110, beli sama Haji. Kalau mau buat ya, beli sama Pak Haji. Oh, jangan nih. Setahun di praktek no gulung tikar dan mulai ngaku gitu. Kalau santar sih mau, nggak usah mulai. Apa sih ini sama? Yang bikin Cina kaya siapa? Negara yang punya kita yang kaya siapa? Yang salah siapa? Ayo, uang masjid ditumpuk di bank. Saya ngambil siapa? Pengusaha besar Cina. Zaman masjid bisa menjadikan. Oh, saya sudah lama di foto rumahnya dulu. Makanya duit masjid salurkan kan ada jalan anak yatim. Masjid salurnya serahkan sini, berikan anak yatim. Ini digede no. Tidak kan tinggal. Amin. Coba. Buatan ngopi. Bangga ada yang bikin waktu. Duit apa? Itu kan kita. Yang pakai siapa? Kalau uang sampai miliaran gitu. Kita kalau satu masjid 100 juta komune. Berapa masjid se-Indonesia? Terus yang mau pakai uang itu siapa? Bunganya kemana? Ayo mau pikir. Terus yang maju siapa? Terus yang bikin mereka maju siapa? Jadi duit masjid itu banyak. Kalau yang hidup habisin aja nggak apa-apa. Alhamdulillah di padepokan saldo minus. Wah, itu Pak, saldo minus 70.000, saldo minus 80.000, saldo minus 200.000. Biasa padepokan biasa. Terus kan jumatan di padepokan minus. Duit kontak nggak ada cek kaduku. Makanya alhamdulillah tanya Kiai Haji Ahmad Ruhi Ghazali pernah nggak khutbah pulang diamplopin? Halo, kamu diamplopin nggak ada pengurus? Ya. Diamplopin nggak kan? Wes maklum nggak ada duit kok. Saldonya minus kok. Kalau diamplopin katanya kamu tinggal kacau 4 minus. Tapi alhamdulillah, nah kita lama ini. Ya benar saya kalau ke diundangnya sini pun asal saya tahu diundang sama siapa. Itu nggak mikir panjang saya. Pulang di Sangoni alhamdulillah. Pulang nggak di Sangoni ya masalah. Nggak bercanda. Ini gayanya Jawarno ini gayanya. Wes aku berkumpul bagian ngaji, bagian ngopi. Pun, anda deh. Jadi itu bersyukur itu. Lawan katanya kubur, kalau kubur itu menutup diri. Berarti lawan katanya syukur itu membuka diri untuk siap menerima berbagai kemungkinan yang didatangkan oleh Allah kepada kita saat ini, di sini, sekarang. Nah salah satunya saat ini saya masih disuruh jadi menungso. Saya walaupun ganteng tak syukur ya. Ya, di Jejero foto sama ambil salur ya ada. Ya. Baru kali aku benar saja. Oke, dari aku seneng ini ya, aku seneng. Kalau aku mulai ambil seneng. Kalau di JJS itu hampir baru 26 ngumpul selesai itu. Masih ke bulu, paha satu, kemudian saya pernah dirawat di situ. Karena jantung berarti saya makan gimana nasinya aja kan beli dari dokter diberikan dari dokter jadi ya jadi mosok kiai takut sama kambing kiai takutnya nggak sama Allah katanya gitu katanya wah wali sampai saya hitung seng tak pangan kali tak pangan cuman sekarang udah mulai nggak bisa karena apa nggak bisa ngomong kalau nyangkut di sini
Kemarin saya coba waktu saya ngambil di sini kan itu kayak enak dulunya sosnya itu. Bubur. Paling suka itu kok ada daging yang di sini. Biar nggak bisa ngunyah. Alhamdulillah. Ya itu memang adanya begitu ya kita syukuri. Jadi syukur itu jangan kalau cuma punya duit banyak. Tambah bisnis dapat duit banyak, alhamdulillah. Wira nggak dapat duit, bisnis tanah, ya kan kalau kayak akeh, survei sana survei sini, ngeluarin duit buat kopi, buat rokok, buat itu, teh akeh, batal, alhamdulillah ya. Jalan, pokoknya teh akeh, dibatal loh ya kalau mediator ya. Syukur model bukankah baik dulu itu Allah yang berikan kepada kita. Keburukan itu tak Allah yang datangkan. Kita syukuri. Kenapa kita bersyukur? Justru dengan keburukan yang datang itu Allah sedang mendidik kita, mentarbiyah kita supaya bisa jadi orang yang sabar. Kalau orang yang sabar itu pahalanya digoiri sisa, nggak hitung. Nah dihitung duit cuma 100 juta itu nggak apa-apa nih benar. Anugerah dari Allah karena sabar. Aslinya kita ini nggak bakal bisa sabar. Bukan saya yang sabar, bukan saya yang bisa sabar. Tapi Allah yang menganugerahkan asoburnya kepada saya dan begitu. Bersyukur apa tidak? Dipercaya sama Allah menjadi kepanjangannya ke muka bumi ini. Kuat. Nggak ada kekuatan saya. Allah yang memberikan kekuatannya itu kepada kita. Alhamdulillah. Ya, aku ini kok. Itu loh, mestinya begitu syukur itu. Makanya ulama kita tadi dari saya. Pokoknya kalau hatimu senang, menerima apa aja yang didatangkan Allah, hatimu senang. Syukurnya aja ngomong alhamdulillah. Tapi disambung titik. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Segala puji bagi Allah. Alladzi binikmatihi, yang dengan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, tatimus sholihat, menjadi sempurna kita berbuat kebaikan. Nek oleh akeh makin bisa berbuat banyak untuk kepentingan orang banyak. Jadi nggak bilang toh. Ada yang pelit mestinya alhamdulillah. Ojo diomongi, nek gak ana wong pelit, gak ana wong romaniku. Nek gak ana sing pelit, mesti ngomong-ngomong. Halo. Nek ketemu sing pelit, tetap alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan bagi Allah segala keadaan yang didatangkan, maka Allah yang datangkan untuk mendidik kita. Robbana makhluk ada tak ono di Allah itu gak ada buruk, gak ada salah, yang ada damai. Allah saya ya nggak tahu, Allah jenengan ya. Allah jenengan saya nggak tahu, Allah saya maha baik, takdirnya tidak pernah salah. Allah saya nggak tahu, Allah jenengan nggak tahu, nggak beda ya. Kita kan nggak tahu juga itu Allah saya nggak kenal. Dan Allah saya itu punya gapura di mana-mana. Halo, Bapak tahu gapura? Gapura tahu ya? Apa yang terlintas di hati Bapak tentang gapura itu? Itu macam-macam berjalan, macam-macam. Ayo, gapura itu apa gapura? Pintu gerbang, pintu gerbang. Namanya aja pintu gerbang, mesti ada pintu. Ada pintunya dong? Ada nggak gapura yang ada pintunya? Nggak ada. Kalau ada pintunya namanya kusen. Loh. Ada gapura yang ada pintunya? Nggak ada. Yang ada pintunya kusen. Gapura itu nggak ada pintunya. Halo. Sampai jalan-jalan mau ke Tuban misalnya, ke tempat Akwato, lewat jalan Gandeles Pantura. Rumahnya seberang alun-alun. Masjid Agung Tuban. Itu ada makam Syekh Abdul Mahmud Ibrahim. Yang berangkat ada bum, ada pasar buah, tidak warga. Oh, anak gapuro. Saya begitu nyari-nyari alamat, itu gapuro nih, gitu. Seneng nggak? Begitu melihat gapuro nih seneng nggak? Baru melihat gapuranya sudah senang.
Kenapa? Setiap ada gapura pasti ada jalan. Betul. Ketika kita masuk jalan itu pasti ada kehidupan. Kehidupannya mungkin makmur. Gini betul. Warganya makmur. Jadi warganya gak makmur. Jalur urunan. Jalur urunan nggak gapura. Boro-boro nggak gapura. Gue bayar kontrakan itu bulan enggak. Gini betul. Itu. Dan mesti terbuka ada itu. Nah, itu Allah itu gapuranya selalu terbuka. Makanya kalau beliau tadi baca Al-Qur'annya Innallaha Ghafurur Rahim. Ghafurun itu kata dari Ghafaro. Karena orang dulu nggak bisa baca Arab, kalau di sini udah bisa baca lah. Ghafaro mesti ditulisnya pakai huruf Latin menjadi Ghafura. Gini bukan? Wong Jawa nyebut Gapura. Jadi Gapuronya Allah itu, Gafaronya Allah itu selalu terbuka, lapang-lapang, tidak pernah ditutup. Sama yang pelit, Gafaro. Sing sugih, Gafaro. Sama yang baik, Gafaro. Yang jahat, Gafaro. Jadi dosa itu nggak banyak sebetulnya. Menurut Allah saya ya, dosa itu cuma satu. Terus pokoknya mau dianggap kontroversi, mau dianggap apa terserah tanah Habib mau kurang ajar itu sesat, gue tetap sesat tapi mau dianggap sesat monggo, dianggap apa monggo, elek ya monggo. Terus ini kelakuannya Cak Warto dari sana kayak begini. Saya syukuri, alhamdulillah. Enggak ada beban, merdeka. Apa? Merdeka itu. Karena nggak ada beban, saya nggak terbelenggu hidup saya. Kalau saya cuma pengen dipuji sampean, pengen di alam, pengen dianggap orang baik, dianggap orang soleh. Alah, orang nggak jas orang ini. Aku nganggung ini Pak asli ini. Aku bingung saya menduduk. Saya mau di belakang semua ke depan. Nanti kalau saya ke depannya kamu coba kamu itu ngomong dong aku raiso. Kacau saya kira bener kayak. Yang ini kan gak dilakukan dulu, Pak Satera. Paling apa tuh Pangeran Ramadjati, paling orang itu Pangeran Ramadjati. Bintang ini ya, dia gak diomong dulu, gak diomong apa, masih diomong ngopi. Enak kan? Ya enak. Di Quran kan sabar kan, nanti kalau salah benerin aja. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah akan mengampuni segala dosa selain syirik. Terbuka nggak Gafaronya Allah? Penting ojo musyrik. Jangan selingkuh sama Allah. Allah Maha Pencemburu, hati-hati. Cek ya. Ini dikata kan lu takut dibilang pelit apa otak sama dia dulik. Terus besok kesini bawa duit segepok. Benar-benar pelit udah alhamdulillah ada yang pelit jadi kelihatan ya aman. Syukur. Kalau nggak ada yang pelit kan nggak ada. Makanya tadi bilang miskin itu senang. Kata kali bilang pelit, akhirnya bilang pelit siapa? Yang suke-suke. Mau kok, malah dibilang pelit enggak mungkin lah. Nah kira-kira begitu. Jadi itu, ayo kita syukur. Kita jadi manusia dulu karena apa? Allah itu begitu di sini. Lalu nanti kalau sudah kenal kamu itu manusia, kan ikro kita lagi pola insana min alam. Ikro baru bukal akrom. Kalau sudah tahu dirimu, tuh muliakan juga. Jangan muliakan Rabbmu. Jadi kita memuliakan sesama itu karena Allah, bukan karena aku besok mulai itu orang gue pilih jalur B apa-apaan nih jadi apa deh wes toh muliakan Allah muliakan dia
Asal sampai diri sampean sebagai manusia pasti dimuliakan oleh Allah. Dan kalau sampean sudah manusia, yakin pasti memuliakan Allah. Kita dengan sesama mesti saling rukuk, saling hormat menghormati sama Allah, sujud pasrah kita. Ada kemakmuran. Itu paronya Allah luar biasa, terbuka ada jalan, kemudian nanti ada kemakmuran. Makanya pengen urip, pengen duwe anak, ben cepet duwe anak, sing usahane macet ben lancar. Nek duwike sithik pengen akeh istighfar. Indah. Ini miturut gawe ustaz para kiai. Nah, menurut gawe para kiai itu sabda Rasul kan gitu katanya. Saya nek Arabnya salah sama bener. Man aksara minal istighfar jalallahu lahu min kulli daikin farajan wa min kulli hammin farajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Syekhuna Khalil Bangkalan itu ada 3 pengusaha. Yang satu usaha pertanian, gak panen-panen. Yang satu pengusaha bisnis, bangkrut. Yang satu kawin bertahun-tahun, gak punya anak. Semua cuma dikasih amalan istighfar sing akeh. Ngomong dulu. Istighfar. Sing pedagang itu pengusaha, istighfar sing akeh. Yang petani, istighfar sing akeh. Yang nggak punya anak, istighfar yang akeh. Hatinya bingung. Nah sampean itu kan beda-beda, itu pengusaha, orang petani kan gak ada kok istighfar. Ya wis gak apa-apa lah, itu inputnya dari Al-Qur'an kok. Mau surat apa tanya Ustaz? Surat Nuh apa surat apa? 30 apa? Pas nulis. Nah, ini bukan Goparo. Gapuro, Pak. Tadi tolong dijajain ini ya. Jangan saya, nanti dia yang dijajain. Jadi kira-kira gitu. Udah kita bersyukur, kita ikutin gawe Pak Ustaz itu. Ayo kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, artinya buka diri kita. Jangan sampai tertutup. Jangan. Beres-beres selama nariah terus. Saya dulu 4.444 tiap tahun Jumat. Alhamdulillah Allah berkahi. Saya pertama bangun langgar. Itu ya, berkah nariah. Tanya orang itu saya, kan tidak pernah ngaji apa-apa. Bawa kerikil, Pak. Kerikil, itu 4.444 kerikil. Jadi, ada yang bacanya cepat, kalau yang enggak ada. Nanti selesai ngambil kerikil, Pak. Ambil kerikil habis. Kalau ada kerikil habis, berarti sudah. Baru doa. Dan doanya, gampang. Habis itu doanya lebih simpel kalau saya. Allahumma, ya Hayyu, ya Qayyum, sholli wa sallim. Barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma firli dunubi wa habli mulusan min atai milyari rubiatan innaka antal wahhab. Amin kan? Amin. Mari besok amal sendiri. Kita pertama selawat dulu. Rasulullah tawasul kita Rasulullah yang akan menyampaikan kita kepada tanpa Rasulullah tidak nyampe kita. Kalau miliaran diganti triliunan bisa dong? Miliaran diganti triliunan. Miliaran diganti triliun. Pertama itu Awal dulu. kan gapura dulu terbuka, baru ada jalan keluar, baru ada kemakmuran. Makanya nek ndonga itu mulai istiqomah. Nabi Sulaiman minta kerajaan langsung dikasih. Minta itu wanita cantik Ratu Balkis datang. Di Quran ada, kalau sampai nggak nerima pesan dari Quran, ngocok dari ngocok dia nggak nerima pesan. Itu kalau orang membaca nggak nerima pesan, itu bukan membaca, baru latihan tata cara membaca Al-Quran. Nek ini itu boleh loh. Harkat, ini jawabannya patah harkat, ini ikhlas itu baru belajar tata cara membaca. Nek sudah bisa baca, mesti nerima pesan. Lucu enggak? Baca kok nggak nerima pesan, konyol enggak? Konyol dan lucu, makanya bikin ketawa. Mulai sekarang, belajarlah mentertawakan diri sendiri dan berhenti mentertawakan orang lain. Bikin galuh, bikin sakit hati mentertawakan.
tertawakan diri sendiri, insya Allah bagus ya. Jadi surga itu rajin menertawakan diri sendiri. Ngapain menertawakan orang lain? Kayak seneng bilang ini seneng. Gak kok guyu, gak kok aku malah seneng. Aku guyu dewe. Jadi jadi orang itu. Allah mengampuni bibi. Ya Allah, ampunilah segala dosaku. Kalau pernah ampuni segala dosaku, ya Allah, pahami. Maka berikan dong padaku. Anugerahkan kepadaku apa? Pulsa. Jangan pulsa ya, jangan pulsa. Kalau pulsa nanti malaikat bingung, enak aja. Memang Allah konten HP kan tidak pulsa. Yang jelas kalau ngajukan proposal sama Allah itu maha kaya. Pulsa juga. Jadi kan menertawakan saya. Enggak, saya kalau ngomongin orang di depannya, kita itu ada dosa-dosa yang harus kita cipari karena kita sering ngomongin orang enggak di depannya. Pernah nggak ngomongin siapa? Yang diomongin apa ya? Jeleknya kan? Gibran nggak? Udah mati aja orang yang diomongin jelek-jelek. Kalau berani ngomongin terus kita berekan loh. Ngomongin setan? Sering. Kebaikan apa keburukannya? Keburukan. Gibrannya. Ngomong depan orang yang Habib nggak marah, sampean aja terlalu ini. Habib itu arah ya. Enak bersama dengan Habib kan Habib. Aku mah biar baru kenal. Jadi Yogi alhamdulillah baru 2-3 kali lah. Pertama ketemu di masjid lah di Padepokan waktu pemilihan apa itu lah. Dan alhamdulillah di Padepokan kegiatannya tuh sering di sana walaupun saya nggak pakai. Ya aku ini lah sama NU itu Pak. Kegiatan NU itu ya RMU juga pelantikannya di sana. Dan apa semua pelantikannya orang-orang nggak bisa pelantikan di Padepokan pelantikan orang lagi pandemi itu apa? Alhamdulillah. Jadi gitu, tahlil urusan. Pokoknya kalau bisa Pak ampuni ya Allah, berikan aku duit dong. Malaikat bingung, kawan kok, kau ini apa-apaan nih? Kok jalur duit ke Gusti Allah? Iya. Loh kamu ngejamu ya Raji Kabir. Iya waktu sholat aku njaluk Robi Fili, Barhamni, Wajiburni, Warfakni, Warjukni, wah gini, wah ini, wah ini 8 sudah dikabulkan semua. Itu masih ngeluh. Aku juga kurang apa, sholat sudah tepat waktu jamaah di masjid, tambah buka segala doa kok belum kabul-kabul. Saya bilang, jangan mengecilkan orang. Doamu semua dari kabul. Apa yang kamu gak kabul? Gak Robi Fili, udah diampuni loh. Bahkan kamu disayang sama Allah. Bajur nih diperbaiki kehidupanmu. Bahkan ini diangkat derajatmu lebih tinggi daripada kambing. Mau kurang apa loh? Bahkan dikasih petunjuk kita bisa jalan ke masjid. Tapi ini itu dikasih sehat. Bapak ini dimaafkan Allah itu al-ghafur. Iya Pak, tapi kalau nggak punya duit planning juga. Ternyata diampuni dosa nggak punya duit tuh Pak. Terus saya tanya, tadi sholat minta duit nggak? Kok nyalahnya Gusti Allah ya Ustaz, saya sholat minta duit boleh nggak? Oh boleh. Kenapa cuma nggak minta duit? Usaha. Usaha. Ya karena itu jendela loh. Itu usahanya nggak oleh duit terus Gusti Allah usaha. Aku wis poso Senin Kemis sudah buka. Kamu kok disalah-salahnya? Karena sampai jalur minta itu yang jelas dan nggak bingung. Jangan jalur duit itu berapa kamu mau 1 juta, 2 juta, 2 miliar. Kalau kamu yakin Allah Maha Kaya, jangan kamu sok-sok. Berapa kamu mau? Mi'atai miliari rupiatan. Tapi kalau mau dolar ya dolaron. Kalau kamu dilakukan. Ada loh, tapi baru tahu ngajari gini belum. Aku ngomong depan kiai kok. Kenapa kamu nggak duit? Berikan pada uang. Berapa? Mi'atai miliarin rupiatan 200 miliar. Rupiah aja lah. Nanti dolar ada tukar ganda. Ini anak mahal. Aku kenal ya. Sebenarnya mau memberi. Masa 200 miliar kayak oke. Masa 200 miliar nggak mau beli? Ya, sampai gak yakin kan Gusti Allah itu gak yakin, malah saya ragu-ragu itu loh. Curiga sama Allah itu, Allah dicurigai coba. Barang siapa yang malam hari ini curiga besok gak dapat rezeki, itu menistakan Tuhan.
curiga sama Tuhan. Dikira Allah akan yang kita dikira. Enggak, minta terang-terangan. Mohon maaf, Bapak. Gak usah dulu. Kan proposal 200 miliar. Seandainya ya, habis ini selesai. Ya. Habis ini selesai. Ya, biasanya sampai itu. Pikir apa itu dulu deh waktu. Umpama ya. Gak usah 200 miliar. Seandainya dikabulkan 10% aja. Berapa? 10% berapa? Ya, biasa hitung duit. Kamu kan 20 miliar. Kurang. Baik kota rapi meneh mungkin. Seumpama. Ya, jangan 10% lah. 10% aja. Sudah 2 miliar. Alhamdulillah. Wes kena nggawe kontrakan perusahaan kena tuku mobil sing apik, gawe mobil sing apik. Itu ya iso tambah. Ya, kira-kira itu aja. Insyaallah la insyakartum la azidan. Nah, asal kamu bersyukur benar-benar nikmat itu akan ditambah. Insyaallah makinnya tambah berkah. Amin. Segera ini dibongkar itu kan. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi rokok Thank you.